Udah terjadi guys, dolar Amerika sudah mati, udah official. Bukan dalam arti dolar di kantong kamu sudah gak bisa dipakai. Bukan dalam arti dolar runtuh lawan rupiah. Bukan dalam arti kamu gak bisa nabung dalam dolar dan gak bisa belanja dolar. Tapi dalam arti sebagai mata uang reserve global reserve currency, dolar sudah kalah. Udah bukan lagi kuasa dunia. Sejak setelah Perang Dunia Kedua 1945 sekian. Sejak itu, sampai sekitar setahun lalu, gak ada lawannya sama Amerika, sehingga Amerika bisa benar-benar nekuk negara manapun melakukan apapun. Dan kalau negara gak mau ditekuk, misalkan nih, Venezuela, mau jual minyak kamu ke Amerika gak murah? Gak mau. Dihantam Venezuelanya. Dikasih embargo, dikasih sanksi, dibikinin kurs mata uang Venezuelanya jebol lawan dolar dan kawan-kawan dolar. Siapa itu kawan-kawan dolar? Hampir semua nations yang terikat mata uangnya ke nilai dolar. Ini termasuk Swiss franc, Australian dollar, British pound, Canadian dollar, Japanese yen. Tapi juga termasuk Indonesia. You see, we're all bagian dari satu sistem, fiat monetary system. Sistemnya IMF, International Monetary Fund. Dan dengan kita semua bagian dari satu sistem, kita itu semua negara ini. Sebenarnya I don't identify jadi bagian dari mereka ya. Karena kita semua bagian dari satu sistem. Maka dulu kalau ada negara yang lawan bisa dihantam. Sekarang, dan ini sesuai postingan yang aku taruh di VIP-nya Mainstack. Ini postingannya September 23. Aku posting, it's done, dolar Amerika sudah dead, dying. Dan kenapa aku kasih berita itu di dalam komunitas? Karena udah ada berita di X bahwa BRICS dan mata uangnya BRICS sudah mengalahkan dolar untuk segala settlement national currencies. Artinya begini, dulu kalau kamu gak mau kooperatif sama Amerika, semua negara kan butuh minyak ya, betul ya? So, I butuh minyak untuk penduduk saya, masyarakat saya, ini dari posisi kerajaan atau dari sisi level pemerintah paling atas. Butuh energi, minyak untuk segala hal, untuk produksi barang, untuk transportasi, segala macam. Dan kalau Amerika datang dan meminta, oke, kamu harus ikut perang nih, perang di Middle East, kamu harus setuju jualin sumber daya alam kamu murah-murah ke perusahaan-perusahaan tertentu. Kalau kita gak kooperatif, gampang. Oke, kamu gak bisa lagi beli minyak. Kok bisa? Karena kamunya gak bisa akses untuk transaksi pakai dolar Amerika. Itu dulu senjata terutamanya Amerika karena ada perjanjian bernama petrodollar. So, Saudi Arabia dan beberapa negara Middle East hanya boleh transaksi minyak pakai dolar Amerika. Itu tok. Gak bisa transaksi pakai Chinese yuan, Russian ruble, apapun. Hanya bisa transaksi pakai dolar Amerika. So, dengan negara tertentu gak bisa beli dolar sama sekali karena Amerikanya kasih sanksi, negara itu otomatis gak bisa beli minyak. Udah deh, mati. Paham ya? Itulah kenapa sejak 1945 Amerika itu kuasa dunia, gak ada yang bisa lawan karena mereka kontrol sistem itu. Ini quotes dari seorang, aku lupa, Jacob Rothschild atau siapa, salah satu keluarganya Rothschild. Dia bilang, aku gak peduli siapa pemimpin negara, yang penting aku mengontrol duit negara. Selama aku kontrol uangnya negara, sebenarnya aku gak peduli siapa pemimpinnya. Karena dengan kontrol uangnya, juga suka pemimpinnya, polisnya seperti apa, kebijakannya seperti apa, tinggal dihantam secara keuangan gitu. Paham ya? Nah, sekarang dengan adanya BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, dan asosiasi itu yang sekarang udah ada banyak negaranya. Mereka sekarang bisa saling transaksi. So, Rusia dulu dibatasi, gak bisa transaksi apapun ke Amerika, Eropa, manapun. Rusia tinggal transaksi ke India, minyaknya. Karena mereka ada agreement tersendiri. Terus dari situ India yang gak ada batasan apa-apa tetap bisa supply energi ke Jerman, ke Eropa, kemana. Itu loh caranya. Meskipun Rusia dikenakan sanksi sama Amerika waktu saat lagi perang di Ukraina, Rusianya justru ekonominya makin berkembang, makin besar, gak dibatasi sama sekali. Paham ya? Dan sekarang karena BRICS sudah mengalahkan dolar, udah deh, negara mana yang sekarang bisa dipaksa ditekuk sama Amerika? Perjanjian petrodolar sudah gak berlaku. Udah kedaluarsa beberapa bulan yang lalu, di Juni atau Juli kalau gak salah, tahun 2024. Dan karena petrodollar sudah gak berlaku lagi, Arabia mau transaksi Chinese yuan? Boleh. Russian ruble? Boleh. Manapun? Boleh. Dolar Amerika sudah mati. Nah, matinya bukan dalam bentuk yang mayoritas orang pikir. Gini loh, aku kan posting berita itu di komunitas VIP. Dan teman-teman banyak yang nanya, Coach, kalau misalkan dolar Amerika mati, gimana nasibnya uang kita ketika kita udah mau panen dari kripto ini? Karena kita kan komunitas VIP ini kan cuanin kripto terus, apalagi bulan September, Oktober ini kita lagi naik daun banget. Terus mereka bilang kalau udah di puncak seperti prediksinya Brian, di 2025 kan mau tuker kembali nih, gak mau pegang kripto karena udah puncak, giliran turun lagi. Kalau USD mati, terus pakai apa? Masa kita simpennya USDT? So, gini aku bantu jawab. Okay? Mati itu bukan artinya dolarnya hilang, gitu loh. Contoh British Pound
yaitu mata uangnya UK. Dia dulu reserve global reserve currency, sama kayak Amerika sekarang. Terus ketika dia berubah udah bukan lagi kuasa dunia, British Pound masih ada, masih bisa ditransaksikan dan nilainya masih ada. Tapi ya, kematian sebagai global reserve terjadinya beberapa puluhan tahun yang lalu. Kematian sebagai nilai mata uang, matinya itu sekitar 2 tahun yang lalu, 1 tahun 2 tahun yang lalu, yang mana British Pound tahu-tahu boom, collapse besar. So, ketika dolar mati seperti sekarang, aku bilang dolar sudah menuju mati nih. Basically udah dead, tinggal prosedur matinya seberapa cepat atau berapa lama, right? Dolarnya masih bisa ditransaksi, masih ada barangnya dan masih bisa disimpan, masih bisa dipakai untuk transaksi beli roti dan lain-lain. Masalahnya adalah dua hal. Satu, negara Amerika sudah gak bisa nekuk negara yang bukan kooperatif sama Amerika. Itu poin satu. Yang artinya karena gak kooperatif sama Amerika ya otomatis perusahaan Amerika, aku gak bilang penduduk nih, karena penduduk tetap gak dapat apa-apa. Masyarakat tetap miskin, right? But konglomerat, big players, level pemerintahan, the big money udah gak bisa nekuk. So, maka mereka harus gini loh, yang sebenarnya menguasai dunia itu bukan orang yang loyal ke negara tertentu. Ini pernah diucap sama Presiden Putin sendiri, right? Dan beberapa orang-orang yang tertentu. Udah berkali-kali dibilang bahwa orang-orang yang kuasai dunia ini gak loyal sama 1-2 negara. Ini orang-orang yang udah 3.000 tahun lompat-lompat negara terus, pindah-pindah terus. Mereka gak ada loyalitas ke negara manapun. So kalau Amerika udah mulai mati, ya tinggal pindah ke tempat yang lain, ke Cina kayak, ke Rusia kayak, ke Kazakhstan kayak, right? Negara mana gak penting, yang penting duit dan aset-aset yang penting di tangannya mereka. So bad news for Amerika, bad news for kawan-kawan Amerika, dan bad news untuk kelas menengah dan menengah ke bawah. Yang kaya akan semakin kaya banget. Yang sedikit kaya di tingkat $1 juta, 2 juta akan di downgrade jadi orang miskin. Dan orang miskin ya miskin terus selamanya. Itu yang akan terjadi. Akan ada yang namanya inflasi super tinggi. Semua barang naik. Coba kamu cek sekarang, kamu rasa lebih gampang gak sih beli rumah sekarang banding 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu? Zaman orang tua kamu, zaman nenek kakek kamu, lebih gampang beli rumah kapan? Dulu zaman mereka atau sekarang? Zaman kamu. Paham ya? Nilai barang makin naik, nilai rumah naik, nilai bitcoin naik, nilai emas naik, harga mobil naik, semuanya naik. Itu problemnya. So, ketika sudah waktunya panen kripto, tetap bisa ke USD, tapi ada beberapa strategi lain yang kita akan sharing ketika udah waktunya di komunitas VIP. Okay? But it's already here. Dolar sudah mati, kamunya harus prepare. Prepare-nya gimana? Cuma ada satu cara. Jadi sekaya sebisanya sekarang supaya bisa kumpul aset-aset penting pas momen kritisnya terjadi. Dan untuk itu, kalau kamu mau jalan sendiri, no problem. Kalau mau dibantu, tinggal nyontek, tinggal ikuti apa yang saya pribadi lakukan. Ya, joinlah komunitas VIP. Udah ada komunitas ratusan member, udah menuju 800 member ini. Dan kita semua akrab dan kuat saling bantu. Okay, so see you guys di dalamnya. Sukses selalu. Klik link sekitar video ini kalau mau join komunitasnya. Dan sampai jumpa antara di komunitas atau di next video kita. Sukses.